di hadapan altar-Mu ya Bapa. Bagi Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengambil alih kehidupan kami sebagaimana Engkau yang telah memanggil kami. Biarkanlah kami boleh berjalan di dalam jalan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terlebih berikan kami kepekaan supaya kami dapat mendengar suara Tuhan kemanakah Tuhan menyuruh kami untuk pergi, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami dan bimbinglah kami. Bawalah kami untuk dapat mengerti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarkanlah hari ini tidak menjadi hari yang biasa-biasa saja, tetapi justru hari ini kami boleh melihat ada pemenuhan akan kuasa daripada Roh Kudus boleh hadir di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Ini setiap kami ya Bapa, dan segala keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa. Biarkanlah Allah yang mengisi dan Allah yang boleh hadir untuk memakai kami semua. Ini doa kami, berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saya rindu juga untuk boleh menyapa adik-adik kita yang komisi anak. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Oke, itu tadi suara generasi muda kita. Sekarang saya mau sapa yang remaja dan pemuda. Shalom. Sekarang yang usia dewasa sampai dengan usia ida. Shalom. Wah, generasi muda kita masih kalah nih suaranya. Sekali lagi ya anak-anak semua ya. Shalom. Remaja pemuda shalom. Wah, ternyata ada yang masih merasa sebagai pemuda ya, meskipun sudah dewasa, puji Tuhan. Sekarang usia dewasa sampai usia indah, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, meskipun usia sudah senja, tapi ternyata suaranya justru yang paling lantang. Dan puji Tuhan, ini menjadi suara yang baik bagi gereja masa kini untuk boleh menolong setiap generasi muda untuk juga punya semangat yang tidak lekang oleh waktu. Dan hari ini bersama-sama kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan kita sebagaimana tema yang telah diberikan panitia kepada kita, yakni roh yang membangkitkan. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di dalam slide yang telah tersedia. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang. Mereka semua terheran-heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partria, kita orang Media, kita orang Elam, kita penduduk Mesopotamia, kita orang Yudea dan Kapadokia, kita orang Pontus, dan kita berasal dari Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang. Mereka semuanya termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir dengan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara, boleh bantu dimunculkan untuk gambar Snow White
Siapa yang pernah nonton film ini? Mungkin bersama anak, keponakan atau cucunya, boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu meskipun bapak-bapak gitu ya. Boleh angkat tangannya yang sudah pernah nonton film ini. Puji Tuhan, ada satu. Ada yang aku, ada sedikit ya nonton ya. Ternyata film garapan Disney, film yang begitu sangat legendary dari tahun 90 awal, ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik. Dan ternyata terwakilkan oleh jemaat yang hadir pada hari ini. Film ini memang dianggap sebagai film Disney yang gagal. Film gagal karena bukan karena budget atau modal bikin filmnya itu terbatas, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena tokoh utamanya yakni Rachel Zegler, seorang wanita remaja yang beranjak menjadi seorang pemuda yang begitu punya talenta luar biasa dalam bernyanyi, ini melakukan satu tindakan yang blunder. Bukan cuma satu, beberapa kalimat-kalimat ketika dia diwawancara itu menghadirkan respon yang sangat negatif. Rachel dengan penuh kesadaran membandingkan dirinya dengan sosok tokoh-tokoh sebelum dirinya memerankan seorang Snow White. Dan Rachel juga mengeluarkan statement yang membuat para penggemar daripada film Snow White ini menjadi begitu kecewa. Dan seperti ditebak, film ini memang di awal-awal perilisannya begitu booming karena orang begitu penasaran. Tetapi ketika pemeran utamanya melakukan blunder-blunder, mengeluarkan statement-statement yang mendapatkan respon yang negatif, film ini kemudian turun tayang. Tidak seperti film-film kebanyakan fantasi-fantasi yang laris manis. Film ini bisa dikatakan gagal total meskipun meraih pendapatan yang cukup fantastis. Namun belum balik modal. Modalnya sekitar 300 sampai 400 juta dolar, tetapi penjualan tiket dan yang lain-lain itu hanya sekedar 100 sampai hingga 300 juta dolar. Jadi mengalami kerugian yang begitu besar oleh karena tokoh utamanya mengalami blunder. Dan bukan hanya tokoh utamanya, ternyata tokoh pendukungnya yakni Gal Gadot yang berperan sebagai antagonis di dalam film itu pun melakukan blunder, melakukan dukungan terhadap salah satu negara yang sedang berperang, dan kemudian perannya diejek-ejek karena mendukung salah satu negara yang saat ini sedang berperang. Jadi ada dua tokoh di dalam film ini yang melakukan blunder dan menyebabkan film ini gagal. Dan alih-alih meraih keuntungan, justru mendapatkan kerugian. Bapak Ibu Saudara, tokoh baik Rachel maupun juga Gal Gadot diharapkan menjadi ambasador bagi film yang mereka perankan, film yang begitu legendaris dan juga fenomenal, tetapi gagal oleh karena dua tokoh yang ada di film ini. Dan melihat kegagalan film daripada Snow White ini, saya juga mencoba melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan para murid ketika para murid itu juga jadi perwakilannya Allah di tengah-tengah dunia ini ketika Yesus yang mereka ikuti itu disalibkan. Ada begitu banyak blunder yang dilakukan oleh para murid. Kita mendapati ada begitu banyak kegagalan yang dilakukan oleh para murid di saat Yesus mati di atas kayu salib. Para murid takut bersembunyi. Di dalam Yohanes pasal 20 itu menceritakan tentang bagaimana para murid itu berkumpul di kamar-kamar kecil, ruang-ruang kecil, bersembunyi, melarikan diri dari tentara-tentara Romawi. Di situ kita juga dapat melihat Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kita juga bisa melihat bagaimana cara murid itu berduka meresponi akan penyaliban Tuhan Yesus. Mereka kehilangan harapan. Mereka mengalami kebingungan, mereka panik, mereka tidak mengerti apa yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka sebagai nubuatan bahwa memang Mesias harus disalibkan, bahwa memang anak Tuhan harus mengalami penderitaan. Mereka menjadi pasif, mereka diam, mereka terbelenggu, mereka terpenjarakan di dalam ruang-ruang kecil, dan bahkan iman mereka goyah dan mereka ragu. Mereka bahkan beberapa kembali ke kehidupan lamanya.
Kita mendapati ketika Yesus bangkit, Yesus menghampiri beberapa murid itu kembali ke pekerjaan lamanya, ke profesi lamanya, menangkap ikan. Kita melihat kegalauan yang dialami oleh para murid ini, itu menjadi sebuah tindakan, sikap, blunder dari para murid yang seharusnya mencerminkan harapan di tengah-tengah dunia ini, tetapi justru mereka menanggapi, meresponi kematian Tuhan Yesus sebagai hal yang membuat mereka menjadi mati dan pasif dan penuh dengan keraguan. Para murid dalam kondisi ini itu mati, dan ini sama seperti yang dikatakan oleh Benjamin Franklin. Ini kalau Bapak Ibu suka megang dolar, biasanya ada di uang $100 ya, salah satu presiden daripada Amerika. Dia mengatakan banyak orang mati di usia 25 tahun. Kenapa 25? Karena 25 itu biasanya dikatakan sebagai golden age-nya manusia, masa-masa produktifnya seorang manusia. Banyak orang justru mati pada usia quarter life ini, sehingga muncul istilah quarter life crisis. Sudah mati di usia 25, tetapi baru dikuburkan pada usia 75 tahun. Benjamin ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita manusia jangan-jangan selama ini hidup dengan kekosongan, hidup dengan tidak mengerti untuk apa sih dia ada di dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik semuanya, izinkan saya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Untuk apa kita hidup sebagai seorang Kristen? Jangan-jangan kita sudah lama mati. Sekarang ini kita hadir di tengah-tengah gereja ini hanya membawa tubuh saja, membawa cangkang saja, tetapi tidak ada isinya. Tidak tahu untuk apa saya hidup di tengah-tengah dunia ini selain daripada tujuan-tujuan duniawi saya, untuk memperkaya diri saya, untuk mencapai hidup bahagia saya, untuk menikmati apa yang saat ini saya miliki. Kita hanya berada di dalam fase di mana kita sedang mengejar hal-hal duniawi kita. Kita menjadi cangkang kosong, manusia-manusia kosong yang tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Tidak mengerti untuk apa Allah mengextend, memberikan kesempatan hidup kepada setiap kita. Saya tahu ada beberapa jemaat yang menjadi kesaksian yang sangat baik, yang Tuhan pulihkan dari sakit penyakitnya, dan dia mengerti betul bahwa kalau bukan Tuhan yang beri 1 hari tambahan, dia sudah tidak ada. Dia sudah lama mati. Dia sudah lama digerogoti oleh sakit penyakit di dalam tubuhnya. Sehingga dia memakai hidupnya dengan sebaik mungkin, tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya, ingin melayani Tuhan, ingin melayani kepada sesama, melayani kepada keluarganya, dengan memakai semua sisa hidupnya, dengan satu pemahaman bahwa dia tahu betul bahwa hidupnya bukanlah hidupnya lagi, bukan lagi miliknya sendiri, tetapi milik Allah yang ingin memakai kehidupannya. Tapi mohon maaf tanya Bapak Ibu Saudara, adik-adik semuanya, berapa banyak di antara kita sebenarnya tidak mengerti untuk apa sampai hari ini kita hidup. Kita menjalani hari-hari dengan kekosongan. Kita menjalani hari-hari dengan keputusasaan. Kita menjalani hari-hari hanya sekedar untuk survive saja, hanya untuk bertahan hidup saja. Tapi tidak mengerti untuk apa hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk membuka mata kita menjalani kehidupan kita. Hal ini sama yang dialami oleh para murid. Mereka menjadi begitu terpukul karena kematian Tuhan Yesus. Mereka menjadi begitu hilang harapan, berputus asa. Mereka menjadi begitu pasif. Mereka memenjarakan diri mereka di ruangan-ruangan, di tempat-tempat di mana mereka bersembunyi. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membawakan harapan baru kepada mereka. Kalau kita melihat catatan di dalam Lukas pasal yang ke-24, pasal yang terakhir, kita akan menemukan bahwa ada shifting dari kehidupan yang nggak tahu mesti ngapain, dari kehidupan yang kehilangan pegangan, dari kehidupan yang penuh dengan stres, yang depresif,
dibawa untuk melihat kembali bahwa Tuhan mereka itu bangkit, Tuhan mereka itu menepati janjinya, Tuhan mereka itu memang penuh dengan kuasa, Tuhan mereka itu menepati nubuatannya. Di situ mereka melihat bahwa ada satu harapan yang muncul, ada satu titik di mana mereka perlu melangkah satu hari satu langkah, satu hari satu langkah, karena ada harapan baru yang mereka temukan ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan ketika kita melihat dalam catatan Lukas pasal yang terakhir, kita juga akan menemukan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa mereka tidak akan seorang diri, mereka tidak perlu khawatir bahwa mereka itu ditinggalkan. Dan di sana para murid melihat Yesus terangkat ke surga, dan para murid itu berjalan kembali. Ada satu kata yang sangat-sangat impactful dalam catatan Lukas, yang seperti seolah-olah merontokkan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, keputusasaan dari para murid pada saat itu. Yakni Lukas mencatat para murid kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Ada satu hal yang berbeda, ada satu hal yang baru, seolah-olah hidup mereka itu dari gelap dibawa kepada sebuah terang untuk melihat bahwa hidup mereka adalah hidup yang penuh dengan tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menggenapi akan setiap nubuatan-nubuatan Tuhan. Hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, untuk melihat Pentakosta ini dengan api yang dicurahkan dari surga, dari Allah kepada setiap kita orang percaya. Pertama adalah amanat yang terpenuhi. Dalam nubuatan-nubuatan kita menemukan ada begitu banyak jejak-jejak yang digenapi oleh Allah sebagai bagian daripada Allah memperlihatkan kepada para murid pada saat itu bahwa inilah Allah yang kau ikuti, bahwa Allah yang kau ikuti adalah Allah yang menepati janjinya. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam pasal 2:14 selanjutnya, kita akan mendapati Petrus berdiri di tengah-tengah jemaah pada saat itu, dan kemudian Petrus mengkhotbahkan, menyampaikan kembali nubuatan yang pernah disampaikan di dalam kitab Yoel. Ada amanat Allah, ada nubuatan Allah yang dipenuhi dan digenapi. Dan Allah ingin juga melalui ini kita juga menangkap bahwa Allah belum selesai. Allah ingin kita mengambil bagian di dalam setiap nubuatan-nubuatan yang Allah akan genapi atas dunia ini. Yakni apa? Yakni bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah yang Allah ingin pakai untuk bisa mempertobatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Allah menurunkan rohnya melalui peristiwa Pentakosta ini, supaya kita semua orang-orang percaya bukan hanya sekedar melihat bahwa ini adalah sejarah kosong, tetapi ini adalah sebuah peristiwa perayaan dari surga kepada setiap kita orang-orang percaya bahwa Allah hadir dan bekerja di dalam diri kita semua. Bapak Ibu Saudara, amanat yang dipenuhi ini atau nubuatan Allah yang terpenuhi ini bukan sekedar hanya catatan sejarah atau bagaimana cara tindakan Allah yang fenomenal. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah pemenuhan atas nubuatan Allah yang ilahi yang di dalam rancangan gambar besarnya, master plan-nya Allah itu digenapi di dalam kehidupan orang percaya secara khusus di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian. Jadi penggenapan ini bukan hanya untuk catatan sejarah kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Bukan. Tetapi kita semua adalah bagian daripada penggenapan janji-janji Allah di tengah-tengah dunia ini. Pencurahan Roh Kudus yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 ini ada satu hal yang unik yang tidak akan terulang oleh sejarah, dan bukan hanya itu unik dan tidak terulang, tetapi juga memberikan impact, kuasa, dampak yang berkepanjangan dan tidak berhenti sampai kepada hari ini. Kalau tren biasanya lekang oleh waktu. Hari ini tren di TikTok, bulan depan tren itu sudah akan berganti.
Tetapi kuasa pencurahan daripada Roh Kudus ini bukanlah sebuah tren atau satu kejadian fenomenal yang akan dilupakan sebulan dua bulan. Sejarah menyaksikan, sejarah membuktikan bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak bisa ditahan. Kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dikungkung. Kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibungkam. Tetapi justru kuasa Roh Kudus ini mengakar dan terus bertumbuh dan terus menguasai dunia ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pencurahan Roh Kudus ini ada Injil yang Allah ingin kita beritakan. Roh Kudus datang bukan hanya untuk kesenangan pribadi kita. Bahkan tipikal itu ngomong bukan hanya sekedar private ecstasy. Bukan untuk kesenangan pribadi kita, bukan hanya sekedar untuk waktu tertentu saja, itu menjadi sebuah antusias yang membakar di dalam diri kita. Bukan, tetapi untuk statement kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kitalah anak-anak Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Pentakosta ini membawa satu hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan para jemaat. Dari yang sebelumnya ketakutan dibawa untuk penuh keberanian. Sebelumnya melarikan diri dan menyangkal akan Tuhan, saat ini dibawa penuh dengan kuasa, sebagaimana Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan katakan engkau akan diberi kuasa. Dan melalui kuasa itu kita akan menjadi kesaksian, menjadi tidak gentar di hadapan dunia ini. Dari yang sebelumnya penuh dengan duka, penuh dengan kekhawatiran, kehilangan harapan, dibawa untuk penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan. Dari yang tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti rancangan daripada Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan kepada para murid mereka tidak mengerti, dibawa untuk melihat sebuah master plan Tuhan yang bisa mereka kerjakan sebagai bagian daripada kerajaan Allah. Dari yang sebelumnya tersembunyi dan terpencar, kemudian dibawa untuk boleh bersatu untuk menanti-nantikan akan Tuhan. Dari yang sebelumnya pasif, diam, terbelenggu di dalam ruangan, dibawa untuk menjadi proaktif dan mengabarkan Injil dengan kuasa yang diberikan oleh Allah. Dari imannya yang goyah dan penuh dengan keraguan, dibawa untuk punya iman yang teguh dan rela untuk menderita demi kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu Saudara, film Snow White tadi perwakilannya Rasul Jack Black itu gagal karena blunder-blunder yang dilakukan. Dan hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang juga perwakilan daripada Tuhan, yakni filmnya Tuhan, master plan-nya Tuhan, yang sutradaranya adalah Tuhan itu sendiri. Kita adalah pemeran utama di tengah-tengah dunia ini sebagai perwakilan daripada Allah. Apakah kita akan hidup dengan penuh keraguan, ketakutan, dan pasif, atau justru kita ketika kita memahami bagaimana kuasa Roh Kudus turun di dalam kehidupan orang-orang percaya, membawa dinamika baru, membawa satu hal kehidupan yang penuh dinamis, yang aktif, yang mau merespon kepada maunya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang penuh harapan. Karakter seperti apakah yang mau kita perankan di dalam hidup kita ini? Apakah kita akan blunder atau justru kita mencoba menangkap dengan penuh kepekaan apa maunya Tuhan buat hidup kita semua, sehingga kita menyadari bahwa ketika Roh Kudus turun ke dalam hidup orang percaya, Roh Kudus itu tidak harus bekerja di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya buat kita semua, apakah Roh Kudus sudah aktif di dalam hidup kita? Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita? Apakah kita mau memberikan diri kita tunduk untuk mengikuti apa yang menjadi suara kehendak daripada Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimak di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita melihat kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu.
Bagaimana mereka berkumpul, bagaimana mereka saling berbagi, bagaimana mereka menjual milik sesama dan kemudian membagikannya kepada yang lain. Oleh karena memang kehidupan pada saat itu bukanlah kehidupan yang sangat mudah. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Romawi, mereka dikejar-kejar oleh masyarakat di sekitar untuk diledek, untuk dihina, untuk dicaci maki. Bahkan mereka juga dikejar-kejar untuk sekedar hanya untuk diludahi, untuk dilempari, ditimpuk dengan batu. Sehingga mereka cenderung bersembunyi dan tidak bisa bekerja. Tetapi pada saat itu belas kasihan hidup di antara mereka. Mereka saling mempedulikan, mereka saling memperhatikan, mereka saling berbagi, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka berkumpul di tempat itu. Tetapi Tuhan tidak mau mereka hanya sekedar berkumpul menguatkan saudara seiman mereka. Karena kuasa Roh Kudus lebih besar daripada itu. Allah mencurahkan sesuai dengan janjinya pada hari Pentakosta kepada jemaat yang berkumpul pada saat itu. Menurut catatan Lukas di dalam Kisah Rasul pasal 1, kita akan menemukan ada kurang lebih 140 orang percaya berkumpul pada saat itu bersama dengan para rasul dan orang-orang percaya yang lain. Tapi ketika kita melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya ini, dan ketika mereka mulai dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara dengan bahasa yang selama ini tidak bisa mereka ucapkan, bahasa yang selama ini mereka tidak mengerti, adalah untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang pada saat itu sudah berkumpul di Yerusalem. Sebagaimana hari Pentakosta pada saat itu adalah hari di mana orang-orang itu berziarah kembali, berkumpul kembali dari berbagai bangsa, daerah, tempat selama ini mereka tinggal. Dan ketika para orang percaya ini dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara dengan bahasa-bahasa asing dari penduduk-penduduk Yahudi dari berbagai bangsa yang berkumpul pada saat itu, kita melihat Petrus yang dulunya lari terbirit-birit ketakutan untuk menyaksikan imannya, justru berdiri di tengah-tengah umat pada saat itu, dan kemudian dengan berapi-api dia bersaksi tentang siapa Yesus itu dan tentang nubuatan yang terdapat di dalam Yoel untuk membuktikan pencurahan Roh Kudus ini adalah bagian daripada nubuatan Allah. Dan Lukas mencatatkan di sana 3.000 orang boleh percaya kepada Tuhan. Mereka dibaptis, dan terlebih dalam catatan akhir pasal 2, Lukas mencatatkan tiap-tiap hari mereka berkumpul, mereka bernyanyi, mereka berdoa. Tolong garis bawahi ini, mereka disukai oleh orang banyak dan jumlah mereka bertambah-tambah dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi tanda bahwa Roh Kudus itu ada, hadir di dalam diri kita? Tandanya adalah setiap kelemahan pribadi kita, setiap keterbatasan diri kita itu di-unlock, dibuka. Batasan-batasannya itu dibuka semuanya, sehingga kuasa daripada Allah bekerja di dalam diri kita yang penuh dengan kelemahan ini, dan dipakai untuk melakukan perkara-perkara hal-hal yang luar biasa besar. Sebagaimana Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kuasa Allah itu turun di dalam diri kita, dan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, karena kuasa Allah hadir di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus? Apakah kita punya kepekaan terhadap keinginan Roh Allah yang sedang ingin bekerja di dalam diri kita? Atau justru kita meladeni semua pikiran-pikiran manusiawi kita? Janganlah Tuhan, jangan pakai saya ini loh, berat lidah, nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Ngomong di depan 5 orang aja saya gemetarkan Tuhan. Jangan saya. Tuhan, jangan saya. Saya ini main piano terbatas. Jangan saya. Tuhan, jangan saya. Saya tahu tabungan saya masih ada sekian. Tapi kalau saya kasih untuk pekerjaan Tuhan, wah nanti saya nggak bisa healing. Saya nggak bisa jalan-jalan. Jangan saya Tuhan. Kita cenderung membatasi
akan cara kerja Allah di dalam diri kita? Atau maukah kita melihat bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan di dalam diri kita? Kalau kita mau menyerahkan diri kita untuk pekerjaan Allah. Oleh sebab kenapa? Oleh sebab Allah sudah memodali kita dengan satu modal yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan apapun, yang tidak bisa ditukarkan oleh apapun, yakni roh Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan Petrus, kita akan menemukan bahwa Petrus itu memang seorang yang berapi-api, seorang yang penuh dengan ambisi. Kita menemukan bagaimana Petrus itu bisa pasang badan untuk membela Tuhan. Kita melihat bagaimana Petrus itu bisa berapi-api menunjukkan imannya ketika semua para murid itu ketakutan, dia keluar dari atas perahu dan ingin berjalan di atas air. Kita melihat bagaimana Petrus itu begitu berapi-api penuh dengan keberanian, juga membela Yesus ketika Yesus ditangkap. Kita melihat Petrus itu pribadi yang sangat-sangat berani, tetapi dia punya kelemahan sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Kelemahannya dia adalah pribadi yang impulsif. Yang penting nekat dulu, yang penting maju dulu. Begitu dia menghadapi ketakutan, baru dia mikir, baru dia lari kocar-kacir, baru dia melarikan diri, baru dia bersembunyi. Tetapi Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu setiap keterbatasan kita. Dan Tuhan tahu keterbatasan Petrus. Tuhan mendatangkan Petrus ketika dia bangkit dari kuburnya. Tuhan menitipkan amanat khusus bagi Petrus untuk menjadi batu karang gereja. Tuhan pakai dia dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Dengan keberaniannya Tuhan pakai dia untuk boleh bersaksi, berkhotbah di hadapan ribuan orang. Tetapi kali ini ketika Roh Kudus tercurah bagi setiap orang percaya di dalam peristiwa Pentakosta ini, Petrus tidak sekedar menjadi berani karena dia berani, tetapi dia berani dengan penuh kesadaran bahwa keberaniannya adalah digerakkan oleh Roh Kudus. Bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah satu hal yang divine, satu hal yang ilahi, bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat oleh manusia, bukan karena impulsifnya dia, bukan karena dia pengen tampil, bukan karena dia pengen dilihat, bukan karena dia pengen menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin para rasul, bukan. Tetapi kali ini dengan keterbatasannya Tuhan pakai dia penuh dengan kesadaran untuk menjadi kesaksian bagi ribuan orang pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, saya berkata-kata, saya berkhotbah, Bapak Ibu Saudara mungkin dapat melihat, wah ini contoh Heri memang terbiasa berkhotbah di ratusan orang, berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu akan melihat saya, oh mungkin contohnya dia baik karena memang dia belajar public speaking dan lain-lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahukah, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kali saya dapat jadwal khotbah, setiap kali hari Minggu saya harus berkhotbah, beberapa hari sebelumnya itu saya pasti ngalamin psikosomatis. Saya mulai akan diare. Saya mulai akan migren. Saya mulai akan gemetaran biasanya. Saya mulai muncul macam-macam. Nanti demam, meriang, sehingga salah satu jemaat itu pernah nanya, contoh hari ini sakit melulu ya? Saya juga bingung jawabnya bagaimana Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini kelemahan saya. Maka setiap ingin berkhotbah, saya tuh merasa saya pengen muntah. Mual. Ngeliatin wajah Bapak Ibu Saudara itu saya merasa seperti, aduh saya dinilai ini bagus apa enggak, ini. Saya penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Dan keterbatasan ini saya sadari sudah berlaku semenjak saya SD. Ketika saya SD itu saya paling gak berani untuk maju ke depan. Karena kali dulu waktu kecil oleh guru itu saya dipukul. Maju ke depan, salah mengucap, salah ngomong,
Dan terutama kalau waktu kelas 1 saya ingat banget, kelas 1 baca alfabet, maka Bapak Ibu Saudara tahu kelemahan saya yang paling lemah adalah apa? Saya cadel. Saya kakatan. Jadi kalau sampai sudah huruf R, nah saya sudah mulai gemetar. Kenapa? Karena penggaris kayu itu pasti menghantam bagian paha belakang saya, betis belakang saya. Itu membuat saya menjadi pribadi yang, aduh jangan deh, kalau disuruh maju jangan deh. Sehingga saya mensyukuri nama saya alfabet awalnya adalah H. Biasanya kalau dipanggilkan urutannya dari A dulu atau dari Z dulu. Jadi H itu di tengah-tengah, jadi biasanya paling belakang. Sampai SMP pun demikian. Saya masuk ke sebuah SMP swasta, SMP Kristen, yang kebanyakan tugasnya adalah tugas presentasi. Bikin makalah, paper, kemudian dipresentasikan. Saya selalu gagal kalau sudah sampai ke bagian saya untuk menyampaikan. Saya mulai gagap, saya mulai gemetaran. Yang cadelnya biasanya R-nya masih kebaca, masih kedengaran. Ini R-nya itu saya mulai hindari kata-kata R. Saya bahkan dulu punya satu catatan kecil buku pengganti kata yang punya huruf R. Misalnya rumah, jadinya tempat tinggal. Saya punya catatan khusus untuk itu. Untuk menghindari kata-kata yang mengandung huruf R, supaya saya menyampaikannya dengan lebih baik atau mudah dimengerti oleh orang lain. Saya besar dengan kepribadian yang inferior, minder, tidak percaya diri. Sampai suatu waktu guru saya waktu kelas 2, bahkan sampai hari ini saya ingat namanya, yakni Pak Frans. Pak Frans ini orang Kupang, Ambon, campuran. Dia memberikan tugas makalah, dan di situ saya harus mempresentasikan. Dia cuma bilang, Ferry, jadi diri kamu, ngomong saja. Entah kenapa kata yang sederhana ini membekas di dalam diri saya. Sampai hari ini, jadi diri kamu, jadi diri kamu. Dan selang bertahun-tahun setelah kalimat dari guru ini, jadi diri kamu, saya mendapati kalimat pelengkapnya. Jadi diri kamu. Kalau bukan kamu yang jadi diri kamu, siapa yang mau jadi kamu? Bapak Ibu Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, kalau kita tidak mau jadi anak Tuhan, lalu apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Saya punya kelemahan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya saat ini berkhotbah di hadapan Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya hebat. Saya pengen muntah, Bapak Ibu Saudara. Saya migran. Saya punya banyak sekali gejala-gejala psikosomatis yang bikin saya begitu khawatir, begitu ketakutan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ini diterima? Apakah firman Tuhan ini dimengerti? Apakah firman Tuhan ini cukup sederhana untuk dilakukan di dalam kehidupan? Pikiran saya penuh dengan semua judgement itu. Saya pribadi yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan mau pakai saya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya percaya diri, bukan karena saya pribadi yang confident. Karena Tuhan yang membackup saya. Karena Roh Tuhan, dengan penuh keberanian iman saya dapat berkata, Roh Tuhan hadir di dalam diri saya, memampukan saya untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara melihat kepada kelemahan masing-masing. Apa yang membatasi kita untuk menunjukkan bahwa Roh Allah itu hadir di dalam diri kita? Apa yang membuat kita menutup kuasa Roh Kudus di dalam diri kita? Apa yang membuat kita mencegal Roh Kudus itu untuk bisa menunjukkan eksistensinya, keberadaan dirinya di dalam diri kita? Apa yang menjadi kelemahan kita? Mari kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang pakai Roh Kudus di dalam diri kita untuk bisa mengaktifasi banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Entah itu talenta, entah itu kelebihan-kelebihan yang lain. Tuhan mau Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita membawa kita menjadi Injil itu sendiri.
Injil yang bisa disaksikan oleh orang banyak untuk melihat, wah, bahwa sungguh ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya ini. Wah, bahwa sungguh ada kuasa yang bekerja di dalam diri orang percaya ini. Bahwa oh sungguh Roh Allah itu nyata di dalam kehidupan orang percaya ini. Bapak Ibu Saudara, mari melihat kelemahan pribadi kita masing-masing, tapi jangan berhenti dan menyerah kepada kelemahan itu. Petrus impulsif, tapi lihat bagaimana Allah mendewasakannya. Dalam catatan surat-surat Paulus dan yang lain, kita masih dapat melihat ada konflik-konflik yang hadir di sana. Tetapi kita dapat juga melihat bahwa ada pendewasaan yang terjadi di dalam kehidupan dari seorang pelayan yang bernama Petrus ini. Petrus didewasakan oleh Allah. Harry Chiu yang minder, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan ini juga dipakai Tuhan hari ini untuk bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Mari juga Bapak Ibu Saudara lihat satu kelemahan di dalam diri kehidupan Bapak Ibu Saudara. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang tolong supaya kita juga boleh tidak sekedar jadi orang-orang Kristen yang pasif, tapi jadi orang-orang Kristen yang aktif, yang selalu nanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau mau apa atas hidupku? Tuhan, hari ini siapa yang mau kita jangkau? Tuhan, hari ini saya harus senyum sama siapa? Tuhan, hari ini saya harus layani siapa? Tuhan, hari ini saya harus buka dompet saya buat siapa? Tuhan, hari ini saya harus telepon siapa? Mari Bapak Ibu Saudara, lihat kelemahanmu sebagai kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Beri ruang kepada Roh Kudus untuk bisa memakai hidup kita menjadi kesaksian bagi orang banyak. Saya izin sama Bu Rosa sekarang, karena sebelumnya saya belum izin. Bu Rosa ini satu kesaksian yang hidup buat saya di gereja ini. Kita tahu Bu Rosa pernah ngalamin sakit penyakit yang berat dan Tuhan kasih kesempatan. Dan Bu Rosa selalu ngomong, selagi ada kesempatan dia mau melayani. Puji Tuhan sampai usia sekarang Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua tahu Bu Rosa ini melayani di ibadah raya ketiga sebagai pemain musik, main piano. Jujur, saya kalau dengar Bu Rosa main di awal-awal, saya tuh sampai ngomong, kenapa kita paksain ibadah raya 3 ini? Kita nggak punya pemusik. Tapi Bu Rosa bilang, saya yang main musik. Dan Bu Rosa main musik, memang ada keterbatasan. Saya nggak bisa bohong. Saya nggak bisa manis-manis. Bu Rosa main piano jago, hebat luar biasa. Saya nggak bisa bohong Bapak Ibu Saudara. Dia punya keterbatasan. Dia punya kelemahan. Temponya, melodinya penuh dengan keterbatasan, dengan usianya. Tapi Bapak Ibu, adik-adikku, saudara-saudaraku, tahukah engkau, Bu Rosa mulai pelayanan, dia sebulan sebelumnya sudah ngulik-ngulik lagunya, minta Diaken Erik latih dia, kasih dia notnya, dia belajar. Dan beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan lalu, Bu Rosa ngomong, dia sekarang sulit untuk belajar. Rasanya mumet di kepalanya. Baru setengah jam latihan, dia udah gak sanggup, udah gak bisa. Kemudian dia merasa dia perlu cek kesehatan. Dia pergi cek kesehatan, puji Tuhan hasilnya baik. Dia dapat obat dari dokter, dan obatnya dia minum, dan puji Tuhan, minggu yang lalu, kalau saya nggak salah ingat, Bu Rosa bilang, sudah membaik. Dia latihan sudah oke. Kita terus doakan kesehatan Bu Rosa. Kita terus doakan, terutama hati, api roh yang menyala di dalam dirinya, yang mau memberi diri meskipun terbatas. Meskipun ada kelemahannya. Meskipun sangat-sangat terbatas dengan tubuhnya, dengan usianya, tapi dia masih beri diri. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tantang Bapak Ibu Saudara, khususnya adik-adik, saudara-saudara yang masih muda.
engkau sebagai orang Kristen, engkau sebagai orang percaya, sudahkah engkau bayar harga untuk Tuhan? Ini bukan tentang bahwa saya berusaha belajar, bukan. Dia sudah berusaha belajar, tetapi fisiknya membatasinya. Saya percaya bahwa Rasul selalu berdoa, Tuhan kok begini, Tuhan kok begini, saya masih mau layani Tuhan. Pasti dia berdoa. Dan sekarang Tuhan kasih dia kesempatan, dia mau pakai. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, engkau yang belum terlibat dalam pelayanan, maukah engkau menghidupkan roh di dalam dirimu? Aku gak bisa ini contoh, aku gak bisa itu contoh. Berdoa buat gereja adalah pelayananmu. Jadi greater, jadi aseng adalah pelayanan yang bisa dilatih. Skillnya bisa dilatih. Kalau musik, oke, tentu ada talenta, ada karunia di sana yang nggak semua orang bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan, bukan? Pertanyaannya, sudahkah engkau melayani Tuhan sampai hari ini? Kalau dulu engkau pernah dipakai sama Tuhan, mungkin hari ini engkau kecewa. Engkau pernah mengalami konflik dengan rekan kerja. Engkau mungkin mengalami kekecewaan terhadap hamba Tuhan ataupun diaken, majelis. Mari hari ini pulihkan kembali hatimu. Kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan para murid. Kita lihat kehidupan mereka setelah bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka dan Roh Kudus tercurah atas hidup mereka. Mereka menjadi radikal. Mereka melayani Tuhan hingga tetes terakhir kehidupan mereka. Mereka mengalami begitu banyak penganiayaan. Maukah kita juga mau hari ini mencoba menangkap apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam diri kita? Karena Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak, kita adalah Injil itu sendiri. Melalui hidup kita, kita memberitakan Kristus kepada mereka yang tidak ingin memegang Alkitab. Melalui hidup kita, kita bisa menyaksikan kasih Kristus kepada mereka yang tidak bisa baca tulis. Melalui hidup kita, kita memberitakan Kristus kepada mereka yang buta rohani. Kita memperdengarkan kasih Tuhan lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah Injil itu sendiri. Roh Allah diam di dalam hidup kita. Tapi apa tandanya? Apa buktinya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Beri dirimu untuk melayani kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada orang tua menantumu, kepada rekan kerjamu, kepada para pekerjamu, kepada rekan-rekan teman-teman kerabatmu, bahkan kepada orang-orang asing yang Tuhan ingin perjumpakan kepadamu. Jadilah Injil yang dapat dibaca oleh orang banyak. Dan hari ini saya menantang Bapak Ibu Saudara, jangan engkau keluar dari gereja ini kalau engkau belum punya satu pikiran untuk melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan di dalam dirimu. Layani Tuhan dengan waktumu, layani Tuhan dengan hidupmu, layani Tuhan dengan segala berkat materi yang ada di dalam tabunganmu, dompetmu. Layani Tuhan. Hari ini setelah ibadah raya 2, saya mendapat informasi ada pelayanan, ada briefing untuk pelayanan Asa Greater. Pelayanan yang mungkin tampak sepele, tampak diabaikan. Tapi saya mendorong Bapak Ibu yang belum punya pelayanan, mari ambil langkah imanmu, tunjukkan bahwa Roh ada di dalam hidupmu, ambil komitmen. Saya mau melayani, jadi greater, jadi asek, hubungi Ibu Liani. Oh, saya mau melayani jadi singer, jadi pemusik, jadi ini. Hubungi hamba-hamba Tuhan terkait, diaken-diaken terkait. Contoh, saya mau melayani dengan waktu saya, apa yang bisa saya lakukan? Mari kita diskusikan. Datangi hamba Tuhan yang ada. Contoh, saya nggak ada waktu, tapi saya bisa berikan materi saya. Saya mau support pelayanan saya, pelayanan di gereja ini. Hubungi hamba Tuhan terkait. Hubungi orang-orang yang Bapak Ibu Saudara rasa saat ini sedang membutuhkan bantuan, perpanjangan tangan daripada Bapak Ibu Saudara terkasih. Hidupkan Roh Allah yang telah hadir di dalam diri Bapak Ibu Saudara masing-masing.
Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang ingin meresponi kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu tidak ingin hidup biasa-biasa saja, nggak mau pasif, mau menemukan tujuan hidup Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa, ini kami semua anak-anak-Mu. Kami tahu bukan karena hebat dan kuatnya kami, bukan karena apa yang kami miliki, apa yang menjadi kepunyaan kami, tetapi hanya karena Engkau kami ada hari ini, mendapati bahwa Engkau bekerja di dalam hidup kami, bahwa Roh-Mu ada di dalam diri kami masing-masing, bahwa Roh-Mu saat ini sedang berbicara kepada kami untuk memakai hidup kami. Tolong kami Bapa untuk menemukan tujuan hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk punya kepekaan terhadap suara Kudus, untuk apa yang harus kami kerjakan atas hidup kami ini, bagi gereja kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak ingin memenjarakan Roh Kudus hanya untuk diri kami, tetapi kami ingin memperlihatkan Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kami ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga biarkanlah api Roh Kudus yang hadir di dalam diri kami ini, yang mungkin sempat redup oleh karena kekecewaan terhadap gereja, yang mungkin sempat padam oleh karena kami marah kepada Tuhan, hari ini, ya Bapa, hidupkan kembali, supaya hidup kami ini boleh berkobar-kobar kembali, sehingga kasih mula-mula kami boleh kembali dibangkitkan, sehingga kami boleh melihat Tuhan sudah memberkati hidup kami dengan begitu luar biasa, dan hari ini kami juga mau dipakai Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kami dengan cara yang luar biasa yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kami masing-masing. Jangan biarkan kami jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami tidak ingin memenjarakan kasih Tuhan hanya di gereja ini saja, tetapi kami ingin membawa pulang kasih Tuhan kepada keluarga kami. Kami ingin membawa pulang kasih Tuhan kepada orang-orang yang kami jumpai di tempat kami bersekolah, berstudi, dan bekerja. Kami rindu melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kami sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan pengharapan, yang bisa melihat dengan jelas Tuhan bekerja di dalam hidup kami dan terus akan bekerja di dalam hidup kami, supaya hidup kami dapat memberkati orang banyak, supaya hidup kami didapati sebagai orang-orang Kristen yang menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam keseharian kami. Ini doa kami ya Bapa, dengan penuh keberanian iman kami, kiranya Engkau berikan kepekaan kami untuk menghidupi akan Roh Kudus di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.